Yu Xiaoxiao mendekatkan tubuhnya ke arah Jiang Cheng, dan dengan sedikit genangan air mata, ia mengakui, ia merasakan kebahagiaan karena menyukai seseorang, ia merasa hidup. Sungguh, bersama Jiang Cheng, ia sudah merasa sangat puas. Ia mengakui, sebelum bertemu dengan Jiang Cheng, hidupnya tidak ada artinya. Namun, tiba-tiba penjelasannya terhenti, karena di sana Xuan mengirim pesan, menyampaikan, meskipun ia agak lancang, ia tetap ingin memastikan dengan Tuan Muda Jiang Cheng, di mana dan jam berapa mereka akan bertemu esok hari. Jiang Cheng tersenyum tipis, dan mengakui dalam hatinya, bahwa Xuan sungguh sangat bersemangat. Esok hari menjelma dengan cahaya fajar yang menyentuh bumi, membawa serta janji pertemuan yang telah terukir dalam waktu. Jiang Cheng hadir menjemput Xuan, sebagaimana komitmen yang telah diikatnya dengan kepercayaan. Senyuman hangat merkah di wajahnya yang bersih, ketika pertanyaan lembut terlontar dari bibirnya, kemanakah langkah mereka akan terarah dalam petualangan hari ini? Xuan melangkah memasuki kendaraan dengan keanggunan yang tersimpan, suaranya mengalun seperti melodi pagi ketika menyampaikan destinasi pilihan, Lujia Zui, Hotel Baiyue, tempat di mana mimpi dan kenyataan saling bersentuhan dalam harmoni bisnis yang tak terduga. Perjalanan mengalir dalam keheningan yang nyaman, hingga akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju. Di sanalah, dalam suasana yang dipenuhi aroma kemewahan dan kehangatan, Jiang Cheng melontarkan pertanyaan yang menggetarkan udara. Seberapa besarkah investasi yang dibutuhkan untuk drama yang tengah direncanakan Xuan untuk proses syuting mendatang? Dengan kejujuran yang terpancar dari matanya, Xuan menjelaskan bahwa proyek tersebut hanyalah sebuah drama web berskala kecil, dengan investasi yang tidak memerlukan dana besar. Perusahaan merencanakan anggaran sebesar 5 juta yuan saja. Nuansa sedikit kurang bersemangat menyelinap dalam nada suara Jiang Cheng ketika bertanya, drama macam apakah yang dapat terwujud dengan dana 5 juta yuan? Xuan menjelaskan dengan penuh keyakinan, bahwa proyek tersebut merupakan produksi berskala kecil dengan biaya rendah namun hasil yang cepat, sehingga risiko kerugian dapat diminimalisir. Yang terpenting, menurutnya, adalah kekuatan alur cerita yang mampu menyentuh hati penonton. Ia merasakan, bahwa drama tersebut memiliki potensi luar biasa, lantas bertanya dengan sopan, apakah bos Jiang Cheng berkenan melihat naskahnya terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan. Namun, Jiang Cheng menyatakan dengan tegas, bahwa dirinya hanya berkeinginan untuk berinvestasi. Xuan merasakan kejutan yang mengalir dalam dadanya, pertanyaan spontan terlontar. Apakah bos Jiang Cheng benar-benar tidak ingin melihat naskah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan? Dengan kepastian yang tak tergoyahkan, Jiang Cheng menegaskan, bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Jika Xuan merasakan kekhawatiran, Jiang Cheng bahkan bersedia mengirimkan dana investasi lebih dahulu sebagai bentuk kepercayaan. Xuan berusaha menjelaskan, bahwa dirinya hanya sedikit terkejut, mengingat ini merupakan pertemuan kedua mereka. Dalam kedalaman hatinya, ia mengakui, bahwa selama bertahun-tahun berkecimpung di Bank Rakyat Cina, belum pernah ia menyaksikan sosok investor seperti ini. Bukan hanya belum pernah melihat, bahkan mendengar pun tidak pernah sama sekali. Di sisi yang berlainan, Jiang Cheng menyampaikan, bahwa dirinya memiliki satu syarat, yaitu Xuan harus bersedia bekerja sebagai artis di perusahaan miliknya. Seketika, Xuan merasakan kejutan yang mengalir deras, mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang artis biasa. Kontraknya belum berakhir dengan perusahaan sebelumnya, dan jika Jiang Cheng berkeinginan mengontrak dirinya, maka harus membayar denda pelanggaran kontrak yang tidak sedikit. Jiang Cheng menunjukkan pemahamannya, menyatakan bahwa masalah finansial tidak menjadi kendala sedikit pun baginya. Dengan rona merah yang menghiasi pipinya, Xuan mengakui dalam lubuk hatinya, bahwa dirinya bukanlah gadis polos yang naif. Tentu saja ada pepatah yang mengatakan, bahwa tidak mungkin seseorang memuji tanpa tujuan yang jelas. Walaupun Jiang Cheng sangat tampan, hal tersebut bukan kerugian besar baginya. Menyetujui Jiang Cheng berarti bisa tidur dengan pria muda tampan sekaligus mendapat pujian darinya. Namun, ia berusaha menguatkan diri untuk tidak mengkhianati prinsip yang telah dipegang teguh. Kemudian, Xuan bertanya, apakah Jiang Cheng memiliki perusahaan hiburan? Jiang Cheng mengakui, bahwa belum memilikinya. Namun jika Xuan menyetujui, maka perusahaan tersebut akan segera terwujud. Ia menjelaskan, bahwa mendengar dari Xiaoxiao, bahwa Xuan tidak dihargai di Tiancheng Entertainment. Jiang Cheng meminta Xuan untuk tidak merasa khawatir, karena jika mengontraknya, semua denda akan ditangani, dan fokus perusahaan 2 atau 3 tahun ke depan akan berada pada Xuan. Dengan tatapan syarat kekhawatiran, Xuan menanyakan, apakah ada persyaratan khusus untuk investasi ini? Pada saat itu, sistem menyampaikan, bahwa tingkat kedekatan Xuan telah mencapai 50 poin. Jiang Cheng mengakui dalam hatinya, bahwa tingkat kedekatan di antara mereka masih terlalu rendah. Xuan masih merupakan sosok asing baginya. Jika benar-benar mengajukan permintaan tidak senonoh, Xuan pasti tidak akan menerimanya.
Walaupun menerimanya, hal tersebut hanyalah keterpaksaan, dan sama sekali tidak menyenangkan. Kemudian, Jiang Cheng meminta Suan untuk tenang, menyatakan bahwa selama menjadi artis di perusahaannya, Jiang Cheng tidak akan membiarkan Suan melakukan hal memalukan dengan pria lain. Seketika, tingkat kedekatan Suan meningkat menjadi 60 poin, dan dalam hatinya Suan mengakui bahwa di zaman sekarang, jika bisa menemukan agensi yang tidak meminta apapun namun tetap mau mengeluarkan dana untuk mendukung artis, hal tersebut sama sekali tidak merugikan. Suan bertanya, kapan Jiang Cheng akan mengontraknya, dan Suan meminta izin untuk memanggil dengan sebutan bos mulai saat ini. Namun, Jiang Cheng menyatakan bahwa sebutan bos terlalu formal, dan ia menyarankan untuk dipanggil dengan sebutan kakak. Suan mengonfirmasi, dan ia menanyakan, berapa umur kakak Jiang Cheng yang sebenarnya. Jiang Cheng menyampaikan bahwa usianya baru menginjak 20 tahun. Suan merasa heran, karena sebelumnya Jiang Cheng menyampaikan akan masuk perkuliahan, dan seharusnya kakak Jiang Cheng berusia 18 tahun saat ini. Jiang Cheng mengonfirmasi, mengira Suan membicarakan hal lain, sehingga menjawab 20. Seketika, Suan merasakan rasa malu menyelinap, menyebut Jiang Cheng sebagai kakak yang nakal. Beberapa saat kemudian, setelah hidangan tersaji dengan keanggunan, Suan menawarkan diri untuk membayar makanan sebagai ungkapan terima kasih yang tulus atas bantuan Jiang Cheng. Namun, Jiang Cheng menolak dengan halus, menjelaskan bahwa sebagai ucapan terima kasih, Suan harus fokus pada proses syuting ke depan. Kesuksesan film akan menjadi balasan terbaik atas investasi yang diberikan. Tiba-tiba, pesan sistem muncul bagaikan bisikan takdir, menyampaikan bahwa host telah menerima kontrak dari Suan dan mendapatkan hadiah misi 20% dari mata uang virtual. Catatan pertama menyebutkan bahwa sistem telah memberikan dukungan hukum penuh. Semua dana host akan disalurkan melalui Heng Cheng Investment Company, memperoleh sumber dana yang resmi dan legal. Catatan kedua menjelaskan, asumsi bahwa host telah membeli saham Heng Cheng sejak perusahaan berdiri, dengan semua informasi legal dan dapat diverifikasi. Informasi tersebut telah tersimpan dalam sistem dan dapat diakses langsung. Pengingat khusus menyebutkan, bahwa host dapat melakukan inspeksi di kantor pusat Heng Cheng untuk mendapatkan hadiah khusus. Jiang Cheng mengakui dalam hatinya, bahwa sistem tersebut benar-benar luar biasa. Kini ia dapat menjelaskan kepada semua orang bagaimana bisa menjadi kaya, dan ia mengakui dalam hati, bahwa hadiah ini mungkin yang paling berharga sejauh ini. Kemudian, Jiang Cheng mengambil ponselnya, berencana memberikan informasi kepada orang tuanya agar mereka dapat menerima kenyataan, bahwa anaknya mendadak kaya raya, sehingga tidak perlu menjelaskan panjang lebar saat pulang ke rumah. Kemudian, sang ayah menghubungi Jiang Cheng, menyampaikan bahwa pandangan investasinya sangat bagus. Menurutnya, Heng Cheng Investment dapat berkembang menjadi perusahaan besar dalam waktu singkat. Jiang Cheng mengakui bahwa dirinya sendiri tidak menyangka keuntungan bulanan mencapai 600.000 yuan. Sang ibu yang mendengar, ikut dalam percakapan, menyatakan bahwa anaknya sebentar lagi akan melampaui sang ayah. Dengan senyum bangga tergurat di wajahnya, sang ayah menyampaikan bahwa anak nakal itu hanya beruntung. Kemudian, Jiang Cheng menanyakan, hadiah apa yang diinginkan orang tuanya ketika pulang nanti? Sang ayah merasa tidak perlu, mengingatkan Jiang Cheng untuk tidak tergesa-gesa karena masih permulaan, dan jangan sampai terlena. Setelah panggilan berakhir, Jiang Cheng menyampaikan kepada Suan, bahwa hari masih sore, dan ia bertanya kepada Suan, apakah bersedia menemaninya jalan-jalan sebentar. Suan mengonfirmasi, dan menanyakan kemana mereka akan pergi. Jiang Cheng menyampaikan, bahwa mereka akan pergi ke tempat perbelanjaan, karena ia tidak membawa apapun saat datang ke situ. Suan merasa tidak masalah, dan segera mengajak Jiang Cheng untuk pergi. Beberapa saat kemudian, sesampainya di tempat Patek Philippe, salah satu penjaga toko menyapa Jiang Cheng, menanyakan apakah sudah membuat reservasi. Jiang Cheng mengonfirmasi, menyampaikan bahwa ia telah membuatnya. Sementara itu, Suan hanya terdiam, mengakui dalam hati, bahwa ia berpikir akan pergi ke tempat barang seharga puluhan yuan, namun ternyata ke toko dengan harga mulai dari 200.000 yuan. Suan bertanya-tanya, itukah yang disebut orang kaya sebagai jalan-jalan santai? Tiba-tiba, Suan bertemu dengan seniornya, Lin Ru, dan tidak menyangka akan bertemu di tempat itu. Lin Ru menyapanya, menanyakan apakah Suan sedang mencari sebuah jam tangan. Dalam hati, Suan mengakui, masih terlalu dini memanggil Jiang Cheng sebagai bos, lantas Suan menyampaikan bahwa ia sedang mengantar teman berbelanja. Lin Ru mengakui dalam hati, bahwa pria yang berjalan dengan Suan sangat tampan. Namun menurutnya, penampilan bukan yang terpenting, yang penting apakah pria itu kaya raya atau tidak. Sementara itu, pria di sampingnya mengakui dalam hati, bahwa Suan sungguh wanita cantik. Tiba-tiba pesan sistem muncul,
menyampaikan bahwa Linru berusia 27 tahun, tinggi 165 cm, penampilan 90, tubuh 88, dan privasi bernilai 78. Jiang Cheng langsung terkejut, tidak menduga bintang populer seperti Linru sudah berhubungan dengan 78 pria. Pria parubaya itu menanyakan kepada Linru, siapa sebenarnya Xuan? Linru menjelaskan bahwa Xuan adalah pembantunya di acara drama kostum sebelumnya. Kemudian, pria itu mengeluarkan kartu nama, memperkenalkan diri sebagai Wang Hai, dan menjelaskan bahwa ia khusus bidang investasi film. Jika Xuan ingin membuat film, maka Xuan tinggal menghubunginya saja nomor yang tertera. Sementara itu, Linru menatap Xuan dengan tatapan iri, mengakui dalam hati bahwa Xuan tidak sebanding dengannya. Bos selalu memberi Linru jam, namun Xuan hanya bisa membantu bos memilih jam, lalu tidur dengannya. Itulah realita industri jika tidak terkenal, tidak ada yang akan mengingat nama. Namun jika tiba-tiba terkenal, akan segera memiliki banyak teman baik yang tidak dikenal. Kemudian, Xuan membalikkan badannya, dan ia bertanya kepada Jiang Cheng, apakah kakak Jiang Cheng memiliki tujuan khusus hari ini? Jiang Cheng menyangkal, menjelaskan bahwa ia belum melihat yang cocok. Jiang Cheng bertanya kepada salah satu staf, jam tangan apa yang tersedia sekarang? Sang staf menjelaskan bahwa model 7122 yang disukai dua tamu sebelumnya tersedia, namun model populer Starry Sky habis stok dan harus dipesan terlebih dahulu. Untuk kisaran harga seri 712, yaitu 380.000 yuan, jika membeli sekarang juga bisa mendapat harga publik. Jiang Cheng mengakui dalam hati bahwa harga seperti itu terlalu murah untuk hadiah sang ibu. Lantas, Jiang Cheng bertanya, apakah ada jam wanita mulai dari 500.000 yuan? Dan Jiang Cheng menegaskan kepada staf bahwa tidak perlu menawarkan barang terlalu murah seperti tadi. Sementara itu, Linru merasa kesal karena jam itu adalah yang dipilihnya tadi, dan Jiang Cheng malah berkata itu terlalu murah. Wang Hai juga terkejut karena Jiang Cheng menganggap 380.000 yuan sebagai barang murah. Bahkan bagi orang biasa, uang sebanyak itu harus dikumpulkan bertahun-tahun. Sementara itu, Xuan pura-pura membaca majalah, mengakui dalam hati bahwa biasanya Linru selalu tampak angkuh, namun kini dipatahkan oleh perkataan Jiang Cheng. Xuan merasa tertarik, karena Linru sempat menyindirnya sebagai pembantu kecil, dan sangat jarang ada yang mengejek Linru seperti itu. Kemudian, Jiang Cheng bertanya kepada Xuan, apakah Xuan menyukai sesuatu di tempat itu? Xuan mengakui bahwa ia tidak menyukainya, walaupun ada yang disukai, ia tidak mampu membelinya. Tiba-tiba, pesan sistem muncul, menyampaikan misi baru telah terpacu, memberikan Xuan sebuah jam tangan wanita, dengan hadiah yang akan dihitung setelah selesai. Jiang Cheng mengakui dalam hati bahwa misi acak itu benar-benar terlalu acak, namun ia juga ingin memberi Xuan hadiah untuk memperkuat hubungan. Lantas Jiang Cheng menyampaikan, jika Xuan menyukai sesuatu di situ, maka Jiang Cheng akan memberikannya. Namun, Xuan menolak, menyampaikan bahwa ia akan membeli sendiri ketika memiliki uang. Sementara itu, Linru bertanya-tanya dalam hati, apakah Jiang Cheng sedang bermain sandiwara dengan Xuan, ataukah sedang pamer? Linru mengakui, zaman sekarang banyak orang melihat-lihat jam, namun jarang yang membeli. Jika hanya melihat tanpa membeli, Linru berniat untuk mempermainkan Jiang Cheng. Kemudian, seorang staf mendekati Jiang Cheng, dan ia menawarkan diri untuk memasangkan jam. Layaknya seorang sales sejati, staf itu menyampaikan bahwa jam tersebut tampak luar biasa saat dipakai oleh Tuan Jiang Cheng. Jiang Cheng melirik ke arah Xuan, menanyakan pendapatnya tentang jam itu. Xuan mengonfirmasi, dan mengakui bahwa itu sangat cocok dipakai kakak Jiang Cheng. Kemudian, Jiang Cheng meminta tolong kepada Xuan, karena jam terasa longgar di pergelangan tangannya. Xuan mengonfirmasi, meminta izin untuk mengencangkannya. Jiang Cheng mengonfirmasi, mengakui bahwa lebih kencang maka akan lebih baik. Jiang Cheng juga menegaskan, bahwa ia menyukai yang lebih kencang. Wajah Xuan langsung memerah, mengakui dalam hati, bahwa apa yang dikatakan Jiang Cheng terdengar agak aneh. Namun ia berusaha meyakinkan diri, karena Jiang Cheng baru berusia 18 tahun. Xuan bertanya-tanya dalam hati, apakah ia terlalu berpikir berlebihan? Baru bersama Jiang Cheng setengah hari, ia sudah digoda sebanyak 2 kali. Kini, tingkat kedekatan Xuan mencapai 70 poin, dan Jiang Cheng bertanya-tanya dalam batin, mengapa tiba-tiba tingkat kedekatannya meningkat? Lalu, dengan kepercayaan diri penuh, Jiang Cheng memanggil staf, dan meminta tolong untuk membungkus 2 jam itu untuk dibawa pulang. Sang staf langsung terkejut, bertanya-tanya apakah Jiang Cheng ingin membungkus 2 jam sekaligus. Sementara itu, Wang Hai mengakui dalam hati, bahwa untuk 2 jam itu harganya mencapai 2 atau 3 juta yuan, dan ia bertanya-tanya,
apakah Jiang Cheng benar-benar orang kaya sejati? Lin Ru merasa ragu, bertanya-tanya dalam hati, apakah itu sungguh-sungguh, atau Jiang Cheng hanya berpura-pura keren? Di sudut lain ruangan, yang dipenuhi kemilau kristal waktu, Jiang Cheng mengundang Xuan untuk turut mempertimbangkan pilihan di antara 2 jam tangan wanita yang terpajang elegan. Niatnya yang murni, memilih hadiah terbaik bagi sang bundanya tercinta. Xuan mengaminkan permohonan itu dengan anggukan lembutnya. Jemari lentiknya menunjuk pada salah satu karya seni mekanis yang memukau, mengakui dengan suara yang bergetar kagum, bahwa time Piece tersebut memancarkan aura keanggunan dan kewibawaan yang tak tertandingi. Sang staf, dengan mata berbinar kekaguman, mengungkapkan pujiannya terhadap ketajaman selera Xuan, mata yang mampu menangkap esensi keindahan sejati. Sebab, casing jam yang terpilih itu dihiasi 450 berlian yang berkilau bagai bintang-bintang malam, dengan total 2,5 karat yang memikat jiwa, bernilai 883.000 yuan, harga yang mencerminkan keagungannya. Dengan nada yang tenang bagai aliran sungai di musim semi, Jiang Cheng meminta Xuan mengenakan jam tersebut. Kerinduan dalam matanya ingin menyaksikan bagaimana keagungan itu menyatu dengan keanggunan sang gadis. Setelah melihat Xuan mengenakan perhiasan waktu itu, dia mengakui dengan penuh keyakinan bahwa pesona yang terpancar jauh melebihi keindahan model 7122 yang bernilai 380.000 yuan. Sementara itu, dari kejauhan yang penuh bayang, Lin Ru memperhatikan setiap gerak-gerik Jiang Cheng dengan tatapan yang menyiratkan kekesalan mendalam, perasaan yang bergelora dalam dadanya akibat perbuatan pria itu. Tanpa keraguan sedikit pun, sambil menyodorkan kartu rekening yang berkilau, Jiang Cheng meminta sang staf untuk mengemas ke-4 jam tangan tersebut. Pelayan toko mengaminkan dengan hormat, memohon kesabaran sejenak untuk menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, Xuan dengan gerakan yang anggun, segera melepaskan jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, karena time Piece itu akan segera dikemas oleh staf. Namun, Jiang Cheng menghentikan gerakannya dengan isyarat halus, menyampaikan dengan suara yang bergetar lembut, bahwa dia bermaksud memberikan jam tangan itu kepada Xuan sebagai hadiah. Xuan menolak dengan halus, hatinya bergejolak karena merasa tidak pantas menerima sesuatu yang bernilai begitu mahal. Dengan nada yang tetap tenang bagai embun pagi, Jiang Cheng menjelaskan bahwa itu hanyalah hal kecil, memohon agar Xuan tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, sebab niatnya murni tanpa maksud tersembunyi. Lagi pula, jam itu telah terbayar lunas, sehingga tidak mungkin lagi dikembalikan. Namun Xuan, dengan kebijaksanaan yang mengalir, menyarankan jika memang tidak dapat dikembalikan, alangkah baiknya Jiang Cheng memberikannya kepada sang ibunda tercinta. Jiang Cheng menampik saran itu dengan kelembutan, menjelaskan bahwa sang ibu yang telah berusia 80 tahun tentulah tidak cocok mengenakan jam tangan bergaya muda yang penuh semangat seperti itu. Sekali lagi, Jiang Cheng memohon agar Xuan menerima hadiah tersebut, karena dalam waktu dekat, mereka akan menjadi rekan kerja, dan dia menganggap pemberian itu sebagai hadiah perkenalan yang tulus. Kemudian dengan suara yang tegas namun tetap berjiwa, dia menanyakan apakah Xuan tidak menghargai keputusannya. Kini, tingkat kedekatan Xuan telah mencapai 75 poin, dan dalam keheningan batinnya, dia merenungkan bahwa menolak Jiang Cheng secara terus-menerus di hadapan umum, bukanlah tindakan yang sopan. Bagaimanapun juga, Jiang Cheng adalah sosok yang akan menentukan masa depannya, dan menentang pria itu terlalu keras bukanlah kebijaksanaan yang baik. Tanpa keraguan lagi, Xuan menerima pemberian Jiang Cheng dengan hati yang berbunga-bunga. Setelah itu, sang staf menyampaikan bahwa total keseluruhan mencapai lebih dari 4 juta yuan, dan meminta Jiang Cheng menyimpan struk pembayaran dengan baik. Di sisi lain, staf yang lain muncul dengan kabar gembira, menyampaikan bahwa Jiang Cheng mendapat sebuah hadiah istimewa, karena telah mendukung merek mereka dengan pembelian yang luar biasa. Sementara itu, Lin Ru menatap Xuan dengan pandangan yang penuh iri hati, mengakui dalam keheningan jiwanya, bahwa Xuan hanyalah selebriti murahan, namun kini mengenakan jam tangan seharga 850.000 yuan. Meski statusnya lebih tinggi dari Xuan, jam tangan yang melingkar di pergelangannya tidaklah seindah milik gadis itu. Lin Ru kemudian menanyakan kepada salah satu staf, apakah dia juga berhak mendapatkan hadiah serupa seperti Jiang Cheng? Sang staf meminta maaf dengan tulus, menjelaskan bahwa dia tidak berhak mendapatkan hadiah semacam itu. Wang Hai membalikkan badannya dengan perasaan yang kalut, mengakui dalam lubuk hatinya bahwa hari ini dia berencana mengajak Lin Ru membeli jam, menyantap makan malam romantis dengan cahaya lilin, lalu melanjutkan malam di hotel. Namun kini semangatnya surut bagai air pasang, karena suasana yang diimpikannya telah rusak. Dia juga menyuruh Lin Ru untuk segera meninggalkan tempat itu. Sang staf menanyakan dengan sopan, apakah Nona Lin Ru tetap akan membeli jam tangan yang sedang dicobanya? Namun, sambil melepaskan jam tangan dari pergelangannya, Lin Ru menyampaikan bahwa dia akan kembali lagi di lain waktu. Tiba-tiba, pesan sistem muncul bagaikan bisikan mistis, mengucapkan bahwa misi telah terselesaikan dengan sempurna.
Mengingat tingkat kedekatan Suan terhadap sang tuan rumah terus meningkat, penilaian misi mencapai level tertinggi. Sistem memberikan selamat karena host akan menerima cashback acak berlipat 1 hingga 3 kali, dan menanyakan apakah host ingin mengklaim hadiahnya seketika itu juga. Jiang Cheng merasa terkejut bagai disambar petir di siang bolong, tidak menyangka hanya dengan memberikan sebuah jam tangan, dia bisa meraih hadiah yang menakjubkan. Jika mendapat hadiah 2 kali lipat, dia akan menerima cashback lebih dari 4 juta yuan, sama saja dengan memperoleh 4 jam tangan secara cuma-cuma. Tanpa menunda lagi, Jiang Cheng menyampaikan kepada sistem bahwa dia ingin mengambil hadiahnya segera. Kemudian pesan sistem kembali bergema, mengucapkan selamat kepada host karena meraih cashback 3 kali lipat dengan total lebih dari 13 juta yuan, dan seluruh jumlah telah ditransfer ke kartu ban miliknya. Jiang Cheng segera memeriksa ponselnya dengan jemari yang bergetar, mengakui dalam hati bahwa setelah dipotong pengeluaran lebih dari 4 juta yuan, masih tersisa 8 juta yuan. Maka, dia berniat memberikan hadiah kecil untuk Suan agar hubungan mereka semakin mendekat. Sambil melangkah menuju tempat lain, Jiang Cheng menanyakan kepada Suan, tas seperti apa yang disukainya. Namun Suan menolak dengan lembut, memohon agar Jiang Cheng tidak melakukan hal serupa lagi. Namun Jiang Cheng menghampiri salah satu staf dan menanyakan gaya yang sedang populer saat ini. Sang staf menyampaikan bahwa mereka memiliki 2 model yang sedang naik daun musim ini, dan sangat laris di toko mereka. Tanpa keraguan, Jiang Cheng mengaminkan, dan meminta staf segera menggesek kartunya. Setelah itu, staf menyampaikan bahwa total belanja kali ini sebesar 120.000 yuan, sehingga Jiang Cheng resmi menjadi member istimewa mereka, dan pihak toko akan menghubunginya jika ada kegiatan menarik di masa depan. Suan, dengan rona merah yang menyebar di pipinya bagai fajar yang bersinar, mengakui dalam keheningan jiwanya, bahwa kakak Jiang Cheng sungguh sosok kaya yang mampu melakukan apa saja dengan mudah, dan itu benar-benar luar biasa. Setelah berjam-jam kemudian, mereka telah menyelesaikan segala urusan, dan kini bergegas untuk pulang. Di dalam mobil yang meluncur halus, Suan mengakui bahwa dengan semua jam tangan dan tas yang diberikan oleh kakak Jiang Cheng, dia bahkan tidak tahu harus mengucapkan kata-kata apa lagi selain terima kasih yang tulus. Suan melanjutkan bahwa mereka telah keluar cukup lama, dan menanyakan apakah kakak Jiang Cheng ingin mampir dan minum di rumahnya. Sambil mengemudi dengan tenang, Jiang Cheng menanyakan apakah yang dimaksud hanya minum air putih biasa. Suan menyampaikan bahwa dia bersedia menyajikan minuman apa saja, bahkan alkohol sekalipun. Namun Jiang Cheng menolak dengan keluguan yang menggemaskan, menyampaikan layaknya pria yang sangat berhati-hati, bahwa laki-laki harus menjaga dirinya baik-baik, dan jika seorang pria mabuk, bukankah ada wanita yang bisa memanfaatkan kondisi itu? Suan hanya mampu mengakui bahwa kakak Jiang Cheng sungguh sangat percaya diri dengan cara yang unik. Setelah tiba di tujuan, Jiang Cheng menyuruh Suan beristirahat lebih awal, dan berterima kasih karena sudah menemaninya berbelanja. Suan mengaminkan, melambaikan tangannya dengan anggun, dan mengucapkan sampai jumpa kepada Jiang Cheng. Kini, tingkat kedekatan Suan mencapai 80 poin, dan dia mengakui dalam keheningan batinnya, bahwa Jiang Cheng benar-benar tidak memiliki niat untuk mampir ke rumahnya. Dia juga mengakui, bahwa Jiang Cheng sungguh pria yang baik, karena sama sekali tidak berpikiran macam-macam. Sementara itu, dalam benak Jiang Cheng, dia mengakui bahwa tingkat kedekatan mereka naik dengan pesat. 80 poin, itu sama saja dengan naksir diam-diam. Jika dia lebih berusaha, dia bertanya-tanya, seberapa jauh lagi menuju hal yang diinginkannya? Jiang Cheng menegaskan dengan penuh keyakinan, bahwa suatu saat nanti, harta yang berharga itu pasti akan menjadi miliknya. Beberapa saat kemudian, Jiang Cheng telah tiba di penginapannya yang mewah. Di sana, manajer Wang menyambutnya dengan kehangatan yang tulus, menyampaikan bahwa air mandi telah siap, dan menanyakan apakah Tuan Jiang Cheng ingin mandi seketika itu juga. Namun Jiang Cheng meminta manajer Wang menunggu sebentar, karena dia ingin berenang 1 putaran terlebih dahulu. Sementara Jiang Cheng berenang dengan santai bagai ikan di air jernih, manajer Wang mengakui dalam hatinya, bahwa meski telah bekerja di situ selama 3 tahun, harga villa halaman dalam itu sangat tinggi, dan pengunjungnya sangat langka. Dalam setahun, manajer Wang mungkin hanya melayani sekitar 20 klien. Sangat jarang ada pelanggan seperti Tuan Jiang Cheng yang tinggal selama 1 minggu penuh, dan menurut manajer Wang, pelanggan berkualitas tinggi seperti itu harus dilayani dengan sempurna. Kemudian, Jiang Cheng memanggil manajer Wang, dan menanyakan apakah ada hidangan istimewa namun mahal di villa tersebut. Manajer Wang menjelaskan, bahwa hotel mereka menyediakan masakan Tiongkok, Perancis, Italia, Jepang, dan berbagai kuliner lainnya dengan standar tinggi dan kualitas prima. Yang lebih istimewa, adalah ikan ceroker kuning besar di restoran Italia, dan trufle putih alba, itulah menu andalannya. Jiang Cheng mengakui dalam hati,
bahwa dia pernah mendengar ikan chroaker besar bisa bernilai jutaan yuan, sedangkan trufle putih alba dijual per gram dengan harga ratusan dolar. Kini dia merasa gembira, karena kartu cashback makanan dari sistem akhirnya bisa dimanfaatkan juga. Kemudian Jiang Cheng menghampiri manajer Wang, dan menanyakan apakah dia bisa memberikan sebuah pijatan. Manajer Wang mengaminkan, dan meminta Jiang Cheng pergi ke kamar jika ingin dipijat. Beberapa saat kemudian, setelah berada di kamar, manajer Wang melepaskan jas yang membelenggu tubuhnya. Setelah itu, dia menaiki punggung Jiang Cheng layaknya seorang terapis profesional. Lalu, manajer Wang mulai menuangkan sesuatu ke atas telapak tangannya. Jiang Cheng mengakui dalam hati, bahwa dia tidak menyangka akan dipijat dengan minyak aromaterapi yang harum. Di sisi lain, manajer Wang menjelaskan, bahwa spa hotel mereka juga menjadi keunggulan khusus, dan meminta Jiang Cheng memejamkan mata serta menikmati pijatan yang menenangkan. Kemudian, manajer Wang mulai menjalankan tugasnya, memijat Jiang Cheng dengan kelembutan yang penuh kasih. Dalam hati, Jiang Cheng tidak menyangka, bahwa ada layanan istimewa di hotel tersebut. Dia bertanya-tanya dalam keheningan jiwa, apakah pikirannya terlalu jauh melayang? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.